berdoa tanpa bekerja itu omong kosong lah. Iya, iya. Artinya itu. Jadi kalau bagi teman-teman akuntan selalu semangat, jadi selalu ikuti perubahan karena perubahan itu menjadi tantangan kita bisa lebih maju lagi. Selamat pagi, Sobat Akuntan. Kita berjumpa di acara Korporat Menyapa. Nah, di acara ini, perkenalkan saya akan berlaku sebagai host. Nama saya Fidelis Arastio Andono, biasa dipanggil Nino. Kita akan hari ini akan mengulik atau mencoba mencari tahu lebih dalam tentang sosok akuntan yang berperan besar dalam kesuksesan sebuah perusahaan. Nah, hadir sebagai narasumber kita pada hari ini adalah Pak Sabto Wasono. Ya. Pagi. Selamat pagi, Pak Sabto. Pagi, Ya. Alino. Mungkin sebagai awal Pak Sabto bisa cerita sejarah dulu waktu kuliah seperti apa gitu, Pak, mungkin. Terima kasih Pak Nino. Jadi saya itu, kenalkan saya Sabto Wasono Subagio. Artinya kalau Sabto itu 7 Pak, Wasono 7. Itu terakhir, Subagio, Su paling bahagia itu bahagia. Jadi anak ke-7 yang terakhir yang paling bahagia itu nama dari bapak saya. Jadi saya kalau kelahiran itu kalau orang Jawa itu wife country, Bojonegoro lah. Iya. Jadi Bojonegoro. Jadi saya itu nama saya kuliah di Brawijaya tahun 91. Jadi tahun 91 saya kuliah di jurusan akuntansi ya, jurusan akuntansi, tapi jujur ya, waktu itu masuk akuntansi itu sebenarnya karena wangsit Pak. Karena? Wangsit. Oh, wangsit. Jadi bertapa dulu? Wangsit, enggak. Jadi guyonannya waktu betul. Jadi pada saat itu saya mau masuk akuntansi, itu saya itu cuma waktu sholat subuh ya. Saya masuk apa ya? Soalnya ada yang ngomong akuntansi, tak orek-orek akuntansi gitu. Masuk. Jadi masuk akuntansi saya waktu itu ingat betul, yang daftar itu 7.500, yang diterima 150, di dalamnya termasuk saya. Jadi saya ya termasuk yang beruntung lah kali gitu. Jadi memang masuk akuntansi 91, di situ lika-liku, wah banyak kalau masa kuliah itu. Satu, jadi pertama kali masuk akuntansi, kalau memang ya gara-gara tadi awalnya itu karena wangsit. Saya nggak lulus pertama, pengantar akuntansi nggak lulus, mateng kon aku ngono. Pada saat itu saya nggak lulus, jadi nggak lulus akuntansi pengantar harus setahun Pak. Oke. Mas saya harus setahun. Pada saat setahun itu saya harus ngulang lagi tahun berikutnya. Nah tahun berikutnya pada saat itu saya juga setelah itu baru PA1 sama adik kelas. PA1 adik kelas, dan disitulah saya kenal sama sosok yang sangat berpengaruh, termasuk waktu itu pacar saya yang sampai sekarang jadi ibunya anak-anak saya. Jadi itu. Jadi pada saat kuliah itu saya ada jujur nggak pinter banget, belas nggak pinter saja nih. Tapi semangat terus. Ini yang penting sebenarnya. Ini yang penting Pak ya. Semangat terus. Jadi saya intermediate 1 sama pernah karena ditawarkan 2, intermediate 1 sama intermediate 2 saya lakukan. Intermediate 1 saya gak lulus lagi, mateng kon aku ngono. Intermediate 2 lulus, padahal secara pada saat itu intermediate 2 itu dosanya sangat ditakuti. Sangat ditakuti. Yunus saya Pak Bambang Broto itu kan ditakuti pada saat itu. Wah, tapi lulus. Ya, yang intermediate 1 itu enggak lulus. Wah, ini perjuangan yang apakah intermediate sekarang akuntansi keuangan menengah ya? Betul. Iya, pada saat itu berarti saya nggak boleh ikut akuntansi keuangan lanjutan, advance pada saat itu. Wah, saya ingat pada saat itu, wah kalau ini bisa mundur 1 tahun lagi loh. Saya waktu itu bingung, udah saya minta dispensasi gitu. Waktu itu Pak Kajurnya itu saya ingat betul itu. Tahu saya kejar terus supaya saya bisa dapat akuntansi keuangan lanjutan ini. Saya kejar waktu itu Pak Bambang Haryadi. Pak Bambang Haryadi itu saya minta, Pak, saya minta dispensasi itu. Pertama enggak setuju, akhirnya setuju.
dengan ngomong ini, saya tuh males lihat mahasiswa seperti kamu. Waduh aku, tapi pikir ya sudah nggak apa-apa daripada saya setahun mundur aku. Ternyata setelah itu saya berjanji, saya tidak mau minta dispensasi lagi. Titik baliknya di situ. Jadi saya lulus aku. Akhirnya setelah itu saya alhamdulillah tidak pernah lagi tidak lulus gara-gara dispensasi. Ya. Yang menarik lagi, saya itu kuliah pernah. Jadi kuliah audit itu 3 kali ngulang, dari C tak ulang dapat C, tak ulang lagi dapat C. Iya. Jadi ini penasaran, saya 3 kali. Yang memang akhirnya apa? Sekarang itu saya paling lama di Pelindo, ikut di SPI, di audit. Jadi memang sudah garisnya ke sana. Jadi saya paling lama kerja di Pelindo. Ya, lama ada di audit itu. Jadi itu yang kuliah itu saya pada saat itu memang perjuangan sungguhan. Dan yang terakhir pada saat S1 itu saya itu tahun yang ke semester 10 itu saya karena terlambat setahun ya. Terlambat setahun itu saya ngajukan skripsi, tapi waktu itu skripsinya tidak formal, tidak sama sekali KRS. Dan dosennya nggak tahu. Oh, oke. Dosennya nggak tahu, saya ajukan aja gitu, nggak tahu. Nah pada saat itu saya ngajukan Pak Bambang Haryadi, pada saat itu memang diakui gara-gara sederhana, Pak. Waktu itu saya sakit cacar, jadi masih sakit gini, masih belendang gitu. Ngajukan skripsi. Judul langsung diakui daripada ketularan mungkin. Jadi pada itu saya ngajukan di Pak Kuspandi, almarhum ya, sangat berjasa Pak Kuspandi. Jadi pada saat itu saya lulus. Jadi saya maju skripsi. Teman-teman tuh heran karena saya notabene mundur setahun. Kok bisa skripsi dan maju skripsi. Saya hanya 3 bulan. 3 bulan. Jadi pada saat 3 bulan itu saya setiap hari ke Pak Kuspandi minta. Tapi ya mohon maaf Pak Kuspandi pada saat itu kalau dicoretnya Pak Kuspandi pakai apa namanya? Stabilo atau enggak, pakai petrot. Oh iya. Pensil. Iya. Jadi kadang itu kalau kan dulu sulit ngeprintnya. Betul. Saya hapus. Dihapus. Saya hapus, besok saya juga lagi setuju. Nggak hafal. Iya. Jadi mau Pak Kuspandi itu saya mau banget aku. Iya, Jadi iya. ya itu jadi pengalaman saya, istri saya akhirnya pada saat sekarang kalau istri saya ada mahasiswanya mau ngajukan skripsi, nggak mau pakai udah pakai ballpoint semua karena pengalaman saya dibagi. Ternyata ya ada ide-ide yang agak baik loh. Orang Jawa itu kalau dablek lah gitu. Ternyata bisa 3 bulan saya lulus. Kuliah S2 setelah itu saya masuk kuliah S2 itu saya tahun 2000-an lah. Nah, pada saat itu memang kalau S2 relatif aman. Saya waktu itu ada program sekolah S2. Pelindo. Sebenarnya pada saat itu Pelindo memang untuk yang struktural. Tapi struktural ternyata tidak memenuhi kuota, akhirnya semua yang 2 tahun boleh ikut kuliah. Mengajukan kuliah. S2. Nah, pada situ saya pas 2 tahun ikut boleh gitu. Akhirnya pada situ ada 30-an disekolahkan di di UGM. Ya, alhamdulillah kalau S2 itu saya paling lulus pertama. Jadi S2 itu saya lulus pertama, yang kedua itu Pak Ari Prabowo, sekarang dirutnya PT BJTI. Ini yang lulus nomor 2. Dari 30 itu saya yang pertama, yang kedua. Dan pada situ saya juga punya nazar, kalau saya lulus saya akan jalan dari UGM ke Ring Road. Ternyata saya dinyatakan lulus. Saya jalan, Pak, ternyata jauh, Pak. Aduh, gobios aku ngono. Tapi ya nazar ya sudah, karena saya udah nazar. Dan waktu itu memang sehat, Pak. Sehat betul. Dan waktu itu saya juga diajar Pak Mardiasmo. Pak Mardiasmo. Dosen. Jadi
Ya pada saat itu juga pas waktu trimester itu Pak Madiasto ngajar, saya dapat IP-nya A semua, Pak. IP 4, ya pas zamannya Pak Madiasto ngajar itu. Jadi beliau ngajar waktu itu ya, saya dapat A semua. Jadi Pak Madiasto A dan yang 2 A3 ini A semua. Jadi saya beliau kalau ngajar sangat clear, jelas lah ini. Tapi memang kalau S2 itu relatif enak karena jujur, karena S2 kita kan sudah pengalaman ya. Jadi pengalaman, jadi saya itu juga sering waktu ya. Awalnya itu baru sama waktu itu pacar saya ngomong gini, Mas, kalau belajar itu waktu S1 itu jangan dihafal. Tapi dimengerti dan dipahami. Nah itu saya diberitahu setelah mau lulus, abatin gue kasep lulus. Tapi dipraktekkan waktu itu S2. S2. Nah itu saya praktek di S2. Akhirnya memang betul, akhirnya pada saat itu seolah-olah gampang gitu. Pada saat gampang, makanya pada saat waktu kuliah itu saya lulus yang pertama. Jadi tepat waktu sesuai jadwal saya sama Pak Arif itu. Itu ya. Jadi pada saat kuliah memang jujur kuliah itu S1 berat bagi saya. Tapi memang motivasi itu dari waktu itu pacar saya, sekarang istri saya, motivasi itu yang sampai sekarang terngiang. Karena saya sempat kadang lulus enggak, waktu sebelum pacar saya gini, Mas ditelateni ai. Nah ini yang aku buat semangat dilateni. Oh ya, itulah. Jadi ternyata memang apapun kalau kita semangat itu kita bisa lakukan. Betul. Jadi ini yang kami lakukan pada saat itu. Jadi pacaran setelah lulus saya nikah yaitu sama istri saya itu. Iya. Lalu di perjalanan suka dukanya luar biasa sekali Pak waktu perkuliahan. Kalau di karir Pak, boleh cerita seperti apa Pak pertama kali meniti karir, kan lulus jurusan akuntansi ya? Ya. Seperti apa Pak? Jadi saya masuk Pelindo itu 96 ya. 96. Sekarang berarti sudah sekitar 24 tahun. Sampai 25 ya. Nah 96. 25 tahun. Artinya apa? Awal saya masuk itu memang kita fresh graduate itu memang belum secanggih sekarang. Akuntansi belum secanggih sekarang. Jadi masih manual, semua manual. Jadi pada saat awal kerja saya itu memang bekerja itu hampir awalnya itu pulang paling jam 8 malam, 9 malam itu paling pagi. Paling awal. Paling awal. Ya. Jadi semangat. Dan waktu itu memang saya pada saat itu tidak milih-milih pekerjaan. Jadi tidak hanya saya akuntan harus akuntan, enggak. Disuruh apa ya saya ikut. Jalan saya. Dan saya pikir saya itu adalah proses pembelajaran bagi saya. Jadi awal itu memang saya disuruh apapun itu saya ikuti aja ngono. Jadi kalaupun makanya sampai lembur, kalau lembur itu kadang waktu itu tidak secanggih sekarang, aplikasi sudah tidak secanggih sekarang. Dulu semua masih manual. Iya. Kita buat neraca lajur aja panjang, akhirnya belum mengenal konsolidasi, belum mengenal waktu itu. Awalnya memang ini yang terjadi. Jadi kalau kita mengerjakan laporan keuangan, mengerjakan anggaran itu sampai jam 3 itu sudah hal biasa. Malam itu sudah hal biasa. Sudah biasa. Dan pada zaman itu memang saya nggak tahu, saya tidak pernah apa yang ibaratnya perusahaan berikan ke saya, nggak pernah pikir kayak gitu, nggak pernah. Dan saya beruntung pada saat itu atasan saya memang waktu itu Pak Jaini itu yang dulu pernah dirutnya TPS ini. Nah, jadi karena lihat saya memang ya mungkin semangatnya itu. Kadang kalau udah kerja itu pintar nomor sekian, tapi semangatnya itu yang betul. Jadi kadang etos kerja etos kerja itu yang jadi perhatian. Orang pintar itu banyak. Tapi yang pintar-pintar itu belum tentu banyak, kan gitu. Yang pintar dan semangat. Semangat. Nah, etos kerja itu dan itu memang. Jadi akhirnya pada saat saya semangat itu tahun 2002 saya itu waktu juga Pak Jaini atasan saya ditawari
Pak Sabto mau jadi kepala dinas di Celukan Bang. Siap. Saya setelah oke, saya pindah. Celukan Bang itu sebelah mana? Lu nggak tahu. Saya lihat peta, lu Bali Utara lu. Ternyata dusun kecil Iya. Tapi nggak apa-apa. Iya. Saya jalani karena memang bagi saya kalau SK diterbitkan itu terbaik bagi saya. Karena sudah diizinkan yang punya. Artinya Allah itu sudah mengizinkan gitu. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Jadi SK diterbitkan berarti sudah atas izin yang punya. Jadi itu yang punya. Makanya saya berangkat. Saya 2 tahun 3 bulan di sana. 2 tahun 3 bulan. Pada saat 2 tahun 3 bulan, saya dapat SK, pindah. Saya gini, kalau saya pindah dari Celukan Bawang, jadi ada gini. Awal ada rumor, pindah ke, waktu itu grade saya 10. Mau pindah ke Perak, grade 6, grade 8. Wah, seneng Kak waktu itu. Ternyata diganti. Mau pindah lagi ke dipanggil JM-nya waktu itu JM-nya Benua. Saya mau ke sini. Ternyata ada yang ganti. Akhirnya saya pindah. Waktu itu kalau saya pindah saya akan terjun ke laut. Betul Pak itu. Karena terlalu lama. Betul SKD itu ternyata saya ada mutasi ke Lembar. Mutasi ke Lembar itu tahu Bapak Lembar? Mataram. Mataram. Iya. Guyonane dari 9 ke 10 naik satu grade 20 terlampaui ya gitu. Jadi gitu. 20 terlampaui itu betul. Saya waktu itu sama ibu saya gini, awakmu kok menengah itu oleh gitu. Saya gini, Bu, itu yang terbaik dari saya. Saya gitu aja. Karena memang manajemen hatiku perlu. Manajemen hati itu perlu. Artinya kalau kita pasar juga perlu. Jadi setelah saya tadi dapat SK, saya terjun ke laut. Betul, saya terjun ke laut. Selalu ada nazarnya Pak. Iya, nazarnya. Selalu ada nazarnya terjun ke laut, tapi karena dalam, saya takut langsung. Lihat dalamnya 13 meter lebih, saya langsung berenang. Tapi saya pindah ke ya sudah. Saya pindah ke Mataram, dari pindah Mataram itu ternyata nggak sampai 9 bulan, saya ditarik kantor pusat naik. Jadi waktu itu asisten senior manager ASM dari 9 ke 6 narik 3. Ternyata orang yang itu memang ada hikmahnya. Nah itu setelah itu mutasi saya sampai dari itu mutasi sampai dari ASM terus pindah ke Banjar, pindah ke Semarang, terus jadi SPI terus jadi manajer keuangan di Perak, pindah lagi ke SM, pindah lagi ke direktur anak. Yang cucu saya pernah jadi direktur pernah ke direktur TNU, pernah jadi direktur TCS, dirutnya TCS, balik lagi ke SM Property. Padahal ya itu yang saya gini, saya tidak pernah minta semua di aku, enggak, saya nikmati. Di senior manager properti itu ngurusi lahan. Ngurusi lahan artinya apa? Kita paham. Saya paham, Explindo 3 lahannya di mana aja saya paham. Proses ini saya jadi paham. Akhirnya di operasional jadi paham. Di direktur pada saat direktur TNU itu pembangunan TNU, storage tanks. Akhirnya karena direktur itu tidak hanya direktur utama, direktur aja harus membahas teknik dan sebagainya. Itu akhirnya apa? Saya paham tidak hanya ngomong akuntansi, sampai detail teknik. Saya paham. Nah itu ya Pak ya, berarti ternyata melanglang buana kemana-mana itu ternyata membawa berkah juga ya, boleh dibilang begitu. Betul, kan Pak? Berkah pengalaman juga ya Pak. Betul, ini yang harusnya sebenarnya orang kan gini, pada proses itu anggap aja itu proses untuk penambahan knowledge. Betul. Itu akan penting. Akhirnya kita paham, jadi tidak ngomong akuntansi. Saya sering sama orang teknik, saya diskusi sama orang teknik. Dia ngomong tiang panjang ke dalam berapa? 60 meter, 60 meter. Saya gitu. Apakah worth it bikin dermaga 60 meter?
Saya tanya gini, itu lensanya duduk di mana? Kan ada soil test itu ada lensa, jadi ada soil, ada tanah keras, lensa, terus itu ada. Saya lupa itu lensanya tipis, ketebalannya berapa? Nggak cukup kuat bebannya. Saya kayak hal-hal kayak gitu, baru saya akuntansi, saya paham. Itu berguna Pak ya? Sangat berguna kan artinya? Sangat berguna. Akhirnya gini, coba cekin lagi saya gini. Ada kan soil test lagi, karena 1 meter, 2 meter beda hasilnya. Duduknya di mana itu beda. Saya akhirnya kita bisa efisiensi. Saya gini kan, kalau memang jangan 60, kalau memang 60 gunakan friction perbesar yang panjang sampai saya gitu kan. Orang akuntansi saya gitu, gunakan friction aja. Ini penting. Artinya apa ya? Jangan kita menutup diri bahwa kita hanya akuntan, janganlah. Operasional sama. Kita akhirnya apa? Kalau kita wawasan lengkap. Kalau saya pribadi gitu, lengkap sebenarnya. Jadi teknik operasi, ini kalau kita sebenarnya kita tahu secara besar global, teknis pun kita nggak terlupakan. Artinya kalau buaya dikadali kan kita bisa tahu gitu lah. Jadi seorang atasan, nah ini yang terjadi. Sampai saya pernah di PMS juga, saya dulu itu pernah gini, setelah dari SM Property, saya yang belum hanya di Marine sama di Peti Kemas. Ternyata setelah saya dari direktur keuangan di Pelindo Marine Service. Oh, ngelola. Akhirnya saya paham ngelola kapal gimana, ngelola kapal pandu gimana, secara detail saya apa. Setelah itu ternyata saya ditarik jadi kepala SWI. Satuan Pengawasan Intern. Jadi saya perlu cerita gini, ada hal yang menarik. Teman-teman kadang kita bekerja hanya ngomong masalah melulu uang, gaji. Ternyata pada saat saya jadi direktur, itu gajinya lumayan. Turunnya hanya hampir 23 juta, Pak. Ini yang harus teman-teman, kalau saya gini, bekerja tidak hanya melulu uang penting, tapi tidak segalanya. Ini yang saya garis bawahi bahwa kita butuh uang, tapi tidak menghalalkan segala cara. Bukan berarti kemudian bisa menghalalkan. Enggak, betul ini. Akhirnya ya sudah. Ini pada saat itu ya sudah. Karena apa? Pada saat itu, kadang kita itu kan gini, kalau saya di Pelindo ya, waktu itu kan di Pelindo. Sekarang tinggal bentuk terima kasih saya kepada Pelindo. Saya jadi gini juga karena Pelindo itu. Itu bentuk terima kasih. Jadi ikhlas. Jadi kerja keras, cerdas, satu ikhlas. Ikhlas, betul. Artinya ini yang penting. Karena apa? Tidak melulu bahwa, wah saya gaji saya terus. Enggak lah. Sebenarnya itu kan sebenarnya kasar kita tadi, pola hidup nggak berubah. Nggak ada yang kurang sebenarnya. Ini. Dan makanya tetap saya semangat terus, nggak pernah luntur, gara-gara nggak pernah. Jadi kepala SWI saya asik enjoy aja. Hasil selalu mengikuti prosesnya, Pak. Betul. Ini yang jadi hasil itu tidak membohongi proses. Tidak akan membohongi proses. Kalau prosesnya bagus, pasti hasilnya juga akan bagus. Ini betul. Jadi ini yang terjadi, makanya pada saat itu saya di PL dari kepala SWI. Kepala SWI pun sempat sebelum ke sini saya jadi division head. Tuh, division head di Regional 3. Dari setelah kepala SWI turun lagi dari di situ saya nangani lagi akuntan. Kan division head ngurusi akuntansi. Dan saya ambil hikmahnya tadi. Saya setelah di kepala SWI kan jarang secara teknis. Di division head lagi langsung kita mau nggak mau harus belajar lagi masalah PSAK 73, 71, 72 lah ini yang update lagi. Ya, Pak, nah ini saya 3 bulan di divisi head itu ya, makanya saya selalu melihat ini apapun saya di tempatnya saya diberikan yang terbaik. Hikmahnya saya gitu. Jangan pikir hikmah. Kita ditentukan di mana pasti ada hikmahnya yang terbaik. Kita pasti diberikan. Akhirnya di sini pun saya pindah ke TPS, nggak canggung lagi masalah itu.
kita nggak canggung lagi, sudah hal-hal kayak gitu sudah biasa. Biasa. Jadi saya bersyukur, kenapa saya harus di Division Head? Pada saat itu saya berarti saya suruh belajar lagi kan gitu. Ini yang saya hikmah, makanya sampai sekarang pun saya selalu yakin, saya dimanapun itu saya diberikan yang terbaik, dipilihkan yang terbaik. Ya. Saya punya SK mutasi berapa? 20 sekitar 5 tahun, sekitar 24 kali saya punya SK mutasi. Guyonnya karena orang gemuk aja muternya cepet gitu. Jadi karena gemuk aja muternya cepet katanya gitu. Jadi itu yang terjadi. Jadi memang apa? Saya nikmati aja. Jadi artinya tidak ada yang sulit kalau kita merasa bahwa apa ya? Bahwa setiap itu bukan masalah. Asik dia gitu. Nah, ini yang menarik, Pak. Tidak ada yang sulit sebenarnya, semuanya itu asal kita apa semangat, tetap semangat ya, Pak. Betul, Pak. Jadi gini. Pada saat kita kasih tugas ya dikasih tugas atasan. Sekali ngomong kamu sulit, itu sudah kamu menurunkan separuh jiwamu pergi. Energi negatif itu akan menggerogoti semangatmu. Betul. Itu betul. Iya. Jadi sekali kamu ngomong sulit, itu kamu sudah ibaratnya separuh jiwamu pergi, separuh semangatmu hilang. Karena kamu sudah membentengi diri bahwa itu sulit, tidak bisa dikerjakan. Tapi beda kalau kamu asik ya, saya pasti bisa. Wah, menarik ini. Menantang ini. Itu ya. Jadi perlu ya, Pak, semacam self motivation itu ya, Pak ya. Betul. Jadi kadang itu kita itu gini loh. Kadang kita dibayangi hal-hal yang belum tentu terjadi. Jadi kita itu kadang ini gimana ya? Wong itu belum tentu terjadi. Terlalu overthinking. Berpikir positif. Berpikir negatif itu mengurangi. Mengurangi semuanya. Energi semangatmu. Tenagamu. Itu pasti berkurang kalau kita berpikir negatif. Tapi kalau berpikir positif, kamu bertambah terus, semangat terus. Ini penting sebenarnya. Karena memang kita zaman sekarang memang beda ya, saya kurang tahu teman-teman generasi sama milenial gini. Tapi memang ini perlu. Perlu generasi sekarang. Harus perlu karena tantangan kedepannya lebih sulit daripada sekarang. Jadi sekali kamu ngomong tidak bisa, kamu sudah separuh itu sudah hilang semangatmu. Separuh jiwamu pergi. Itu kan jadi kan gitu. Ini yang terjadi. Makanya saya tidak pernah kalau dikasih tantangan, walaupun saya apa ini ya, akan saya cari. Pasti ada jalan keluarnya. Tidak ada yang tidak ada jalan. Pak, ini menarik, Pak. Satu sisi kita harus selalu optimis, ya kan, supaya kita menghadapi tantangan apapun itu bisa, gitu ya. Tapi di sisi lain, akuntan kan juga gimana pun juga tetap harus ada dalam tanda kutip konservatifnya, prudensialnya, begitu ya. Nah, ini gimana Pak tantangannya Pak Sabto selama ini untuk ibaratnya menyeimbangkan ya? Artinya itu kan seperti kayak rem ya Pak ya? Atau apa mungkin dari Pak Sabto? Jadi gini, akuntan itu kan sebenarnya sudah ada pakemnya. Judul kenapa dulu saya itu tidak tertarik ya. Akuntansi itu kan gini, pakemnya itu adalah kita bermain dalam kotak, satu kotak. Saya mengistilahkan kotak. Kotaknya PSK dan sebagainya. Ditarik ke sana, tarik ke sini, tetap di mana satu kotak. Di kotak itu. Artinya apa? Semua bisa, apalagi kalau sekarang PSK sudah konvergensi. Jadi pasti ada jalan keluar. Saya yakin masih ada jalan keluar. Kita seorang akuntan, memang kalau hal yang sifatnya sudah saklek, ya harus kita lakukan. Cuma sebelum ke situ, jadi kita harus memberitahukan. Contoh kayak gini, dulu ada PSK 73, orang kan sudah di 2 tahun itu kan harusnya sudah diberitahu. Nah kita kadang itu tidak persiapan, jadi proses ada planning, budgeting, monitoring itu perlu benar. Secara manajemen, artinya akuntan pun harus kayak gitu. Jadi penerapan contoh PSK 73 masalah sewa itu gitu, ya itu ya. Itu harusnya kita jauh-jauh sudah memperingatkan, karena ada dampaknya kalau ini dilaksanakan. Kadang kita terkaget-kaget. Contoh kalau waktu itu kita sewa ada, kalau kecil sih nggak masalah, tapi kalau gede berpengaruh laba rugi. Ini yang harus kita antisipasi. Seorang akuntan harusnya juga bisa membaca ini pengaruhnya ini, memberitahu kepada manajemen. Ini loh kalau nanti tenang. Nek gak caranya paling gampang ya. Jadi paling gampang nek
kita sharing knowledge ya panggil ahli untuk mempresentasikan. Kalau bisa, kalau kita ambil ya konsultan, ini perlakuan ini terhadap perusahaan ini gimana sih? Risikonya apa yang terjadi? Ini harus kita lakukan. Kalau memang, karena kadang gini, kalau mendasar, kalau orang akuntan yang sudah di perusahaan, di zona nyaman, dia untuk mengadip ilmunya itu kadang, nah ini. Merasa sudah terbenam dalam rutinitas ya Pak. Rutinitas bisa membunuh, karena kayak guyonan kan gitu. Tapi ini bisa karena tadi ada sharing knowledge. Jadi kita kalau memang tidak mampu sendiri, kita bisa meminjam. Artinya orang-orang itu kita bisa ada tenaga ahli, kita bisa. Sekarang banyak ada yang menawarkan jasa untuk itu. Nggak masalah sebenarnya. Yang untuk bisa melihat bahwa kita harus melihat risiko jika ini diterapkan pada perusahaan kita. Kita udah ngomong manajemen risiko. Karena dampaknya kalau dilaksanakan ini kadang signifikan, kalau yang PSAK 73 itu sangat signifikan. Nah, ini Pak berarti penyeimbangnya ya Pak. Betul. Ya, jangan sampai keluar pakem, ada standar yang harus diikuti, tapi jangan khawatir, segala sesuatu pasti ada solusinya. Iya, betul. Itu ya. Jadi kalau kita tidak bisa kita sendiri, resources kita, ya pakai resources yang lain. Betul. Di situ sisi optimisnya muncul ya Pak. Iya, artinya gini loh, kita itu sebenarnya gampang gini, bahwa sebenarnya kalau kita tidak mampu sendiri, kita bisa menggunakan orang lain. Yang penting ini adalah solusi untuk memitigasi risiko jika ada perlakuan dan sebagainya. Ini penting. Ini soal angkutan harus kita lakukan gitu, harus dilakukan gitu. Itu yang harusnya ada di setiap diri angkutan ya Pak. Harus, wajib. Dan yang harus dipelajari oleh generasi muda yang ingin jadi akuntan, kan begitu ya? Iya, betul. Jadi ada proses yang jadi akuntan itu kadang proses biasanya orang pinter itu susah bekerja sama biasanya. Iya. Makanya yang pinter-pinter biasanya jadi dosen bapak. Yang pinter jadi dosen akuntan, pinter jadi dosen biasa. IP tinggi jadi dosen. Iya, biasanya gitu. Jadi maaf biasanya gitulah. Dari sunatullah gitu. Kalau orang pinter biasanya jadi dosen lah. Jadi ingat apa yang dikatakan Pak Ahok beberapa waktu yang lalu. Kalau pinter ngajar gitu. Iya. Ya itu sunnahnya gitu, tapi ya banyak orang pintar juga bisa, juga banyak. Artinya memang ya seterusnya biasanya ya, secara rata-rata memang kayak gitu. Tapi ya banyak orang pintar juga bisa di perusahaan, bisa ngajar, itu banyak juga sebenarnya. Cuma kadang itu yang di dunia kerja yang susah itu adalah memang biasanya orang pintar itu kan egonya tinggi. Biasanya itu. Itu yang harus bisa di-manage Pak ya. Di-manage. Musuh terbesar itu adalah diri kita sendiri. Kadang itu yang harus kita manage. Jadi artinya bahwa tidak semua ya kayak saya ngakui, saya sendiri ya. Saya dulu itu waku, sangat kaku. Orang akuntan kaku, tapi lama-lamaan saya nggak bisa kayak gini. Saya harus merubah. Nah ini Pak menarik. Momennya apa Pak yang membuat Bapak katakan tadinya dari kaku terus kemudian aku harus fleksibel nih. Perubahan, jadi perubahan itu kan harus ya. Jadi perubahan itu bisa perubahan dari waktu ke waktu bisa. Perubahan dari perusahaan juga bisa. Kita harus semua itu harus kita ikuti. Jadi artinya bahwa kita tidak bisa mempertahankan diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita hidup bersosialisasi. Jadi kalau hablum minanasnya kan kita harus itu ya. Ini yang berubah, kita harus berubah. Prosesnya itu panjang, tidak. Tapi kita harus berubah. Karena apa? Akuntan pun tidak bisa bekerja sendiri. Itu ya. Jadi kunci ya Pak. Ya. Akuntan pun tidak bisa bekerja sendiri. Dia bekerja sama orang lain juga. Dan juga memberikan solusi. Tidak hanya ngomong tidak bisa, tapi solusinya gimana? Ini yang penting juga. Ya, kadang orang suka seperti itu ya Pak. Akuntan bisanya cuma bilang tidak bisa, tapi tidak memberikan solusi. Itu yang harus dirubah. Jadi kalau ngomong nggak bisa, carikan dong solusinya. Betul. Seorang top manager mereka nggak mau
nggak bisa biarin aja ya, nggak mau dong. Nggak bisa, solusinya gimana? Ini yang terpenting. Mindset ini harus jadi ada namanya situasi yang dia bisa, yang nggak bisa menjadi bisa. Orang pintar itu adalah jadi gini. Ada guyon sederhana. Kalau level staf itu memang levelnya teknis. Meningkat menjadi ke struktural, dia harus yang levelnya tidak hanya teknis. Kalau struktural hanya ngomong dia tidak bisa, ya itu harusnya hanya staf bukan struktural. Staf aja, bukan struktural. Struktural itu ya tadi yang tidak bisa menjadi bisa dengan memberikan solusi. Harusnya di situ. Kalau ngomong nggak bisa, ya itu kan teknis, you know. Tapi struktural ya dia wajib bahwa yang nggak bisa menjadi bisa, berarti itu hebat. Di apapun level, artinya apapun, tidak hanya di akuntan. Kalau bapak saya dulu pernah bilang, orang itu hebat kalau dia betul-betul bisa menyelesaikan masalah yang ada di lapangan. Betul ya Pak ya? Setuju. Jadi kan ya tadi, masalah itu kadang tak terduga. Kalau ada masalah, ya tadi saya sebutkan, kalau ada masalah, kalau kamu resource-nya tidak ada, kamu bisa berkolaborasi dengan temanmu, dengan yang lain, yang ahlinya. Jangan kamu pikirkan sendiri. Karena pada saat kita pikirkan sendiri, kita hanya satu solusi. Dan itu belum tentu terbaik. Tapi kalau ada yang lain, bisa solusinya dua, alternatif lebih baik. Kalau ada ahlinya, itu bisa 3-4 dan itu mungkin yang bisa lebih baik. Iya, betul. Jadi gunakanlah pertama empowering teman-teman di sekitarmu untuk memecahkan masalah. Setelah itu kalau memang kamu harus cari alternatif lain, tidak hanya ini. Bisa gunakan ahlinya. Kalau ahlinya akuntansi ya banyak. Sekarang banyak di KAP banyak. Udah gunakan aja nggak apa-apa gitu. Itu sah kok. Artinya sah. Artinya membagi ilmu sah. Kita menghargai mereka, kita menghargai sebagai keahlian. Kita kontrak sebagai konsultannya keahlian. Sah itu. Tapi itu membawa dampak yang signifikan terhadap perusahaan. Ini yang harus kita garis bawahi sebenarnya. Jadi jangan sampai akuntan ngomong gak iso, wah nggak bisa, ya jangan. Carilah sesuatu yang ibarat solusi yang benar-benar yang memberikan manfaat bagi perusahaan. Ini, Mas Indro. Pak, omong-omong tentang memberi manfaat pada perusahaan dan kondisi bisnis, ini saya jadi tertarik Pak, terutama terkait ini. Tahun 2023 tahun panas ya Pak ya, katanya ada yang bilang begitu ya Pak ya. Nah ini kira-kira kalau dari pandangan seorang akuntan seperti Pak Sabto ya, ini gimana Pak? Ya tadi gini, hidup itu harus kita yakin, optimis. Tahun 2023 sebenarnya proses itu kan dari tahun 22 ya. Tahun 22 itu memang kita ada perlambatan ekonomi, sama betul, ekonomi outlook. Disebutkan bahwa Cina itu tidak pernah tumbuh 3%, rata-rata 6%, bisa lebih. Tapi tahun 22 itu turun, Cina aja turun, dan itu berdampak sangat signifikan kepada Cina itu pertama COVID, kedua ada lockdown di Cina, itu ada lockdown, itu berpengaruh. Jadi di kami pun di TPS itu berpengaruh, turun, secara turunnya turun. Karena gini, khususnya TPS, itu kalau yang impor itu dari Cina. Kalau ekspor itu ke Amerika. Gitu ya Pak ya. Jadi TPS ini, Pelindung Terminal Peti Kemas, itu 96% itu adalah menghandle internasional, peti kemas internasional. Kalau komposisinya tadi, kalau impor biasanya datang dari Cina. Tapi kalau ekspor biasanya ke Amerika. Ini berpengaruh, turun, karena turun memang tahun 22. Tapi untuk tahun 23 kita harus optimis, tidak ada sesuatu yang pasti. Karena saya pernah lihat kemarin
Pak Jonan pada saat kita Ya, yang waktu ya itu. kemarin ya. Saya menarik, artinya bahwa artinya belum tentu terjadi. Resesi belum tentu juga, Ya. Yang penting sebenarnya bagi kita itu kita persiapkan. Kalau resesi apa langkahnya? Kalau nggak resesi apa langkahnya? Harus kita siapkan. Disiapkan. Iya, perencanaan yang matang. Itu harus kita lakukan. Walaupun kita akuntan, kita harus secara makroekonomi harus juga paham. Akuntan ini kalau istilahnya, kalau sebenarnya kan dia penjaga gawang. Iya. Penjaga gawang pun juga harus tahu, mau melempar kemana juga harus tahu. Iya. Dan sepak bola sudah dapat bolanya, iya, mau kemana, iya harus Betul. tahu. Visinya kemana, dia juga harus tahu. Jadi bukan hanya penjaga gawang, kita tutup tirainya. Pokoknya saya jangan open minded itu. Jadi itu yang penting. Jadi kalau menurut saya tahun 2023 ini memang kalau dikatakan memang resesi, dan kemarin pun nggak ada yang sampai resesi, nggak sampai resesi. Dan fundamental ekonomi Indonesia kuat, saya yakin itu kuat. Khususnya untuk logistik aman. Yang penting tadi loh, kita harus optimis. Jangan membayangkan yang belum terjadi. Nanti was-was Komnas kan gitu. Ya. Nah, artinya itu. Jadi ini yang mungkin saya juga gini. Saya dari dulu itu tidak pernah membayangkan di depan. Itu bukan wilayah saya. Saya yang merencanakan, tapi nggak benar terjadi, nggak pernah. Karena beda antara merencanakan tadi dengan membayangkan. Iya, beda. Jadi kita merencanakan kejadian ini gini, tapi kan kita nggak bayangkan nanti gimana kan nggak tahu, karena kita nggak tahu. Tapi yang penting kita rencanakan. Jadi ada mitigasi risiko yang harus kita lakukan. Kalau resesi gimana, kalau gimana, ya ini. Karena memang ini kita nggak bisa berdiri sendiri. Jadi kayak di TPS nggak bisa berdiri sendiri, keterkaitan. Kalau dunia kayak gini ya, perang Ukraina kemarin, ini yang patut kita lakukan gini, namanya pada saat kita kan ada planning, estimating, controlling. Nah ini controlling yang jadi evaluasi terus menerus. Pada saat perang Ukraina tahun 2002, harga BBM yang kita rencanakan 14.000 menjadi 21.000. Itu kita evaluasi terus. Gimana caranya untuk kita kerjasama? Nah tadi saya tidak akuntan tidak bisa bekerja sendiri, kita sama teknik yang lain. Jadi kita sama teknik loh, ini harga BBM naik, pemakaian naik. Apa yang bisa kita lakukan? Ya kita harus efisiensi. Caranya gimana? Ya lakukan. Kalau ini uncontrollable di atas, ya jangan, kita nggak bisa, ya udah nggak usah kita mainkan di dalam. Penggunaannya kita efisiensinya dengan cara apa? Ganti listrik. Ini harus kita, jadi ada contingency plans. Jadi kalau anggaran itu ya harus tidak saklek. Ya harus ada, kalau memang harus dilakukan perubahan ya. Dan saya beruntung, saya itu di Pelindo itu tidak hanya di akuntansi. Saya pernah di akuntansi, pernah di anggaran, pernah di pajak, pernah di treasury. Jadi itu lengkap akhirnya. Lengkap. Kita membuat perencanaan, Pak ya. Betul. Jadi ini yang jadi kayak kemarin kita apa yang harus kita lakukan. Jadi jangan membayangkan kita mengontrol yang tidak kita bisa kontrol. Kondisi resesi Ukraina, perang harga dari 14.000 menjadi 12.000, nggak bisa kita kontrol. Yang kita kontrol pemakaiannya kita kontrol. Jadi kalau nggak bisa kontrol di luar, di dalam harus kita kontrol. Ini yang harus kita lakukan. Betul. Jadi kita jangan bayangkan apakah kita kontrol harga, kan nggak mungkin. Kita pemakai bukan pemasok. Betul. Dan pengguna yang bisa apa? Efisiensi. Caranya ya model kita ganti. Dan kita kedepannya kita siapkan. Yang dulu RTG, kita punya alat RTG itu,
yang dulu semua pakai BBM nanti pakai listrik. Itu berpengaruh besar sekali efisiensinya. Antara menjadi lebih ramah lingkungan di satu sisi dan juga efisiensi. Betul. Ya ini lemah, artinya gini, ramah lingkungan memang kadang ramah lingkungan itu mahal. Mungkin debatable ya. Mahal. Ada yang bilang mahal, Ya. betul. Dan memang betul mahal Pak ya di satu sisi kadang. Mahal di awal. Mahal di awal, tapi di Iya, investasinya ya. Karena memang untuk menjadi ramah lingkungan kita memang proper diwajibkan. Sekarang tuh lagi gencar-gencarnya. Betul. Kita proper terhadap lingkungan itu diwajibkan, tapi ya itu akuntan harus tahu kayak gitu, Pak. Tidak hanya akuntan hanya ngomong penjurnal ya. Karena pada saat gini, kenapa? Karena pada saat ini tuntutan. Jadi tuntutan dari peraturan pemerintah juga. Kalau kita hanya ngomong akuntan nggak bisa. Ya, tapi kan kita harus proper. Pemahaman ini akuntan kalau sudah jadi CFO atau CEO, dia harus paham. Secara global harus paham. Makanya kan kalau jurnal itu harusnya jurnal akuntansi itu urusan teknis itu mungkin setap aja bisa. Itu. Tapi itu artinya yang harus disiapkan generasi muda yang ingin jadi akuntan, bahwa teknis perlu tahu, tapi buka wawasan itu penting. Setuju. Jadi ada teknis itu penting. Tapi membuka wawasan itu juga lebih penting. Jadi teknis itu penting, membuka wawasan itu lebih jauh lebih penting. Kalau Anda hanya siap menjadi teknis, ya cukup jadi staf. Dan itu yang mungkin kemudian orang jadi berpikir, wah, lah kan diganti sama software. Ya, itu mungkin ya Pak ya. Ya gini, kalau tidak mau meningkatkan wawasan. Betul. Wawasan. Jadi perubahan itu hal yang tadi, perubahan itu sebenarnya suatu ketidakpastian. Yang pasti adalah yang ketidakpastian itu sendiri. Jadi artinya kita seorang akuntan pun harus tetap siap untuk berubah. Zaman digital ya harus kita ikut. Akuntansi sekarang digital ya harus kita ikut. Caranya gimana? Ya mengupdate ilmu juga penting. Jadi kalau kita nggak mengupdate ya kita tertelang. Ada contoh yang bagus ya sebenarnya. Kalau kita nggak mau berubah sebenarnya, dinosaurus sekuatnya apa, besarnya apa. Iya. Kalau dia nggak ngikuti perkembangan, ya sudah punah. Kupu-kupu yang kecil selalu berubah terus. Dia akan hidup terus. Karena dia adaptasi terus. Manusia juga harus gitu. Kita yang makhluk yang paling sempurna, diberi akhlak oleh Allah, itu yang harus kita gunakan. Jadi update ilmu wajib. Ini yang adil, mau nambah wawasan di luar akuntansi juga wajib. Ya. Pak, kalau begitu ini pesannya Pak Sabto mungkin kalau boleh dibilang, setelah panjang lebar sudah kita ngobrol pengalaman Pak Sabto mulai dari pengalaman masa kuliah, berkarir di pekerjaan, pesan untuk katakan akuntan muda dan para generasi muda yang lain seperti apa Pak mungkin kira-kira? Jadi kalau bekerja harus dengan hati. Harus dengan hati. Kalau bahasa Jawanya hati itu hati-hati dan teliti. Iya. Jadi hati bekerja cerdas, bekerja keras dan bekerja cerdas. Tambah lagi satu lagi ikhlas. Ikhlas, betul. Artinya apa? Ini juga perlu bahwa kita bekerja keras ini wajib. Bekerja cerdas itu juga supported. Dan ikhlas ini adalah manajemen hati. Kita perlu karena kadang apa yang kita harapkan itu belum tentu sesuai dengan kenyataan. Itu betul. Nah, kayak tadi terakhir ikhlas tadi. Ya. Dan kalau tidak ikhlas malah menjadi beban, ya, Pak. Energi negatif yang masuk. Negatif, kalau Anda mencintai diri Anda, ya harus belajarlah ikhlas. Ya, bekerja keras sekuat tenaga, bekerja cerdas sekuat tenaga, setelah itu ikhlas. Itu berarti Anda mencintai diri Anda. Percayakan bahwa semua itu sudah ada garisnya.
tapi Anda wajib bekerja keras dan bekerja cerdas. Itu sudah ada garisnya. Kalau kita nggak bisa merubah, hanya Allah yang bisa merubah. Jadi intinya ya, kalau saya sering ngomong, mungkin bekerja tanpa berdoa. Jadi bekerja tanpa berdoa itu omong kosong. Berdoa tanpa bekerja itu omong kosong lah. Iya, ya. Artinya itu. Jadi kalau bagi teman-teman akuntan selalu semangat, jadi selalu ikuti perubahan, karena perubahan itu menjadi tantangan kita bisa lebih maju lagi. Jangan menutup diri, ini yang terpenting. Karena menutup diri adalah itu akan bisa membunuhmu. Karena apa? Karena dengan menutup diri itu berarti kita akan tidak bisa menerima apapun, masukan dan sebagainya. Dan ini penting bagi seorang akuntan. Ya, ya. Sekarang itu. Ya. Okay. Terima kasih Pak Sabto atas waktunya, Yeah. Atas sharingnya, pengalaman yang berharga, dan semoga itu bisa berguna untuk rekan-rekan akuntan dan generasi muda yang ingin menjadi akuntan. Amin, matur nuwun. Terima kasih waktunya. Yeah. Demikian Sobat Akuntan, bincang-bincang kita hari ini dalam acara Korporat Menyapa bersama Bapak Sabto. Ya, semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi semuanya saja, bagi generasi muda, bagi akuntan muda, dan bahkan juga bagi para akuntan profesional yang lain. Demikian, sampai ketemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum.